Bu Eka, Waalaikumsalam. gimana Bu Eka perasaannya di pagi hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Ya, Bu Eka sesuai dengan rencana saya dengan Bu Eka kemarin kesepakatan bahwa hari ini Bu Eka rencana mau ngajar di kelas mana? Di kelas 92. Di kelas 9 ya. Berdasarkan kesepakatan Bu Eka ingin diobservasi oleh saya selaku teman sejawat bahwa Bu Eka secara sukarela ingin diobservasi oleh saya. Baik Bu Eka ya, langsung saja kepada permasalahannya. Kira-kira nih di kelas 92 pelajaran bahasa Indonesia ya, itu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa, tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Untuk hari ini tujuan pembelajarannya siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun dalam sebuah teks sastra. Khususnya untuk hari ini teks cerpen. Oke, luar biasa yang mereka jadi siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks sastra. Luar biasa ya Bu Eka. Berarti di sini anak tujuan pembelajarannya cuma mengidentifikasi saja ya. Baik Bu Eka, untuk saya amati di observasi Ibu nih, berarti kan saya ingin melihat apa nih fokusnya saya nanti nih, area pengembangan yang hendak dicapai saya melihat di mananya nih? Untuk di pembelajaran ini pembangunnya itu hanya di aspek membaca saja Pak. Aspek membaca ya. Jadi anak bisa membaca sehingga nanti kelihatan ya. Jadi bisa mengidentifikasi dari hasil anak membaca, kita dapat mengidentifikasi apakah siswa ini bisa tahu unsur-unsurnya ya. Seperti itu. Oke, mereka untuk strateginya, kan strategi di kelas mungkin banyak guru ingin bagaimana suasana di kelas menyenangkan. Mungkin mereka mulai ada stop atau bagaimana ya atau pembelajaran. Saya ingin lebih jauh lagi nih mereka strategi yang dipersiapkan mulai dari awal kira-kira apa? Awal ya. Mulai awal kita setelah berdoa siswa Biasanya saya membangkitkan semangat belajarnya dulu. Semangat belajar. Iya, dengan memotivasi mereka. Bisa dengan stop juga karena memang jam belajarannya kebetulan kadang-kadang kan di jam terakhir, jadi biar rileks gitu. Kemudian saya menggunakan cooperative based learning itu dengan teknik mereka berkelompok supaya ketika berdiskusi tidak lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi mereka disuruh diskusi. Jadi mereka akan disuruh oleh Bu Eka, berarti teman sejawat ya. Jadi dia tidak ragu ya. Iya, kalau di cooperative learning itu kan berarti siswa yang mau bertanya bisa ya, diarahkan oleh teman sejawat ya. Jadi anak pede ya. Teknik stop itu maksudnya bagaimana tuh? Teknik stop itu untuk merelaksasikan mereka dulu supaya mereka lebih siap untuk belajar. Lebih siap. Fokus ya. Fokus belajar. Kalau teknik semacam membangkitkan semangat, selain itu juga mungkin ada Bu ya? Ada, saya pakai misalnya yel ya. Biasanya pakai tepuk semangat. Ya baik. Mungkin saya ingin sekali nih segera melihat bagaimana Ibu mengajar di kelas dengan strateginya atau dari tadi ya tujuan pembelajarannya, terus pengembangannya, kemudian strategi terutama nih. Saya ingin melihat kalau Ibu udah siap kira-kira jam keberapa Bu? Jadi saya mulai jam 3 dan 4. Jam 3 dan 4 nanti ya di kelas 9. 92. Oke, nanti saya akan nyusul ke sekolah ya Ibu, nanti dipersiapkan sebagaimana mestinya Bu ya. Terima kasih nih Bu atas waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kalian hari ini semuanya sehat? Sehat. Gak ada yang lagi galau-galau? Ada ya?
jiwa dan pikiran kita. Tangan kalian ada di atas paha masing-masing. Duduknya tegak. Duduknya tegak. Pejamkan mata kalian dan tundukkan kepala kalian senyaman mungkin. Pejamkan mata, fokus pada pendengaran. Pejamkan matanya. Kalian hari ini berada di dalam kelas, tetapi pikiran kalian bayangkan sedang berada di sebuah pegunungan yang sejuk, yang ada air terjunnya, yang banyak pohon-pohon. Bayangkan suasana di sekitar pegunungan yang kita rasakan. Ada kicauan burung yang sangat merdu, menambah keaslian dari pegunungan yang kita nikmati. Ada suara gemericik air terjun yang jatuh. Kalian ikuti alur air yang mengalir, air yang sangat bening yang bisa kita nikmati, dan hembusan angin yang sangat sejuk menggantikan oksigen dalam otak kita, udara segar yang bisa membuat kita berpikir lebih baik
kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar tangga mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang sangat Baik, terima kasih untuk kelompok meja yang sudah membacakan teks cerpen yang ada di halaman 149. Dari isi cerita yang kita dengarkan atau kita baca tadi, apakah kalian bisa melihat unsur apa saja yang ada di dalam teks tersebut? Ada? Ada nama, ya kan? Unsur-unsurnya yang membangun dari teks tersebut. Ada unsur pelaku, ya kan? Tokoh. Siapa saja? Terus? Coba ulangi oleh ya. Ada siapa aja? Istri, pengemis, dan anaknya. Budiman, istri Budiman, ada seorang pengemis dan anaknya, ya. Nah, itu adalah tokoh pelakunya. Selain ada tokoh pelaku, ada yang disebut latar, ya kan? Di mana latar cerita yang ada di dalam teks tadi? Oke, jadi itulah yang dimaksud dari unsur-unsur pembangun teks sastra. Ya, ada pelaku apa aja? Kemudian latar, ada latar tempat, ada latar waktu. Lalu ada tema, ya kan? Temanya apa? Temanya tentang berbagi. Ya kan tadi Pak Budiman memberikan sedekah kepada pengemis. Nah, itu temanya secara garis besar, ya. Itulah unsur-unsur yang membentuk atau yang membangun dari sebuah teks sastra, ya. Nah, dari sampai sini pembahasan kita, ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan? Cara menentukan watak tokoh dari cerita bagaimana, Bu? Cara menentukan watak, karena setiap tokoh itu ada karakternya, ya. Ada karakternya, ada yang baik, ada yang judes, ada yang sombong, ada yang apa gitu ya. Nah, dari mana kita bisa menentukan karakter setiap tokoh? Mungkin ada yang bisa bantu Cindy untuk menjawab pertanyaan Cindy dari kalian? Saya, Bu. Ya, silakan aja. Dialog antar tokoh atau penjelasan si penulis cerpennya, kayak misalnya Budiman orang yang dermawan, baik hati gitu. Jadi dari dialog antar tokoh yang ada di dalam teks tersebut. Udah itu aja Neja, yang lain masih ada yang bisa bantu Cindy supaya paham bagaimana sih menentukan watak atau karakter dari tokoh-tokoh cerita. Ada? Nah, bisa dari penjelasan langsung dari si penulis cerita. Penjelasan langsung oleh si penulis cerita di dalam teks tersebut. Misalnya Pak Budiman adalah seorang ayah yang sangat baik dan bijaksana. Seperti itu. Jadi dijelaskan langsung oleh si penulis cerita. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sini sudah cukup paham? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Oh ya, ada apa? Bagaimana alur cerita cerpennya? Alur dari cerita Cerpen Pak yang Budiman. tadi kita baca. Ada yang tahu alur itu bagaimana alur? Ada alur maju. Ada alur mundur. Ada juga alur kira-kira nih dari teks cerpen yang kita baca tadi, itu alurnya maju atau mundur atau campuran? Maju, mundur atau campuran? Nah, ada yang campuran, ada yang maju ya. Kalau dari cerita yang tadi kita baca, alurnya termasuk alur
Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam. Gimana nih Bu Eka, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik-baik Ya. saja. Sesuai kesepakatan dari awal ya Bu Eka, saya sudah melakukan komitmen bahwa mau mensurvisi coaching atau mengcoaching Bu Eka secara sukarela ya dari awal ya. Artinya ini betul-betul luar biasa, apresiasi buat Bu Eka. Ternyata mau berbagi terutama ya. Kalau sudah siap Bu Eka ya, tadi luar biasa sekali tuh Bu Eka ya, ketika saya melihat proses KBM di kelas berapa itu? 92. Di kelas 92 ternyata kelasnya kondusif banget ya, kemudian berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Kemudian satu itu pertanyaan saya ya Bu Eka nih, harapan apa yang sudah berjalan di kelas 92? Yang hari ini dilakukan ya pembelajaran kelas 9 itu harapannya anak-anak itu siswa bisa mengidentifikasi unsur-unsur pembangunan teks sastra sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan. Jadi alhamdulillah tadi sudah bisa saya lihat ya, sudah beberapa sudah tercapai lah menurut saya harapannya yang diharapkan beberapa sudah bisa. Artinya Ibu sudah sesuai. Kalau dikatakan persentase berapa persen dari harapan yang Ibu ingin sampaikan itu? Kalau dari kegiatan tadi saya kira 80% lah. 80%, oh luar biasa ya baik ya. Iya. Kalau 80% berarti tinggal 20% lagi peningkatan. Karena memang pada saat pembelajaran itu masih ada beberapa siswa yang belum bisa merespon gitu apa yang diharapkan. Jadi 80% harapannya sudah sesuai ya. Apa tuh ciri atau keberhasilan dari 80% itu? Jadi apa yang ditanyakan ya, apa yang saya minta untuk dijelaskan oleh siswa itu bisa mereka menjelaskan. Bisa. Ya. Dan bisa mempresentasikan Bisa ya? mempresentasikan sesuai dengan apa yang didiskusikan oleh mereka. Berarti ada beberapa dari 80% ada 20%. Berarti harapan Bu Eka supaya menjadi lebih baik lagi, apa sih itu yang ditemukan yang Ibu hadapi pada siswi kelas 92? Apa nih kesulitannya? Iya, yang saya lihat ya, jadi siswa yang aktif itu lagi gitu. Jadi Hanya siswa itu? Jadi 20% itu ya siswa yang belum bisa aktif. Jadi saya harapkan siswa yang belum aktif itu bagaimana caranya supaya nanti ke depan bisa aktif gitu. Mungkin nanti strateginya ketika mempresentasikan saya akan meminta yang belum pernah bicara di depan atau mempresentasikan hasil diskusi itu yang harus maju. Kalau yang sudah gantian. Oh berarti kesulitannya ada beberapa siswa atau mungkin tidak hanya di kelas 92 kali ya? Iya. Di kelas lain juga ya? Kelas yang saya ajar juga begitu Pak. Jadi ada Beberapa siswa siswa-siswa yang memang nggak bisa mengutarakan gitu pendapatnya atau hasil diskusinya, katanya itu tadi susah ngomongnya. susah ngomong ya. Ngomongnya Iya, susah. padahal mereka udah tahu kan Atau hasil diskusinya. karena malu udah atau ada. bagaimana? Apa karena malu apa gimana? Yang saya tahu sih pas saya tanya, ya mereka merasa kesulitan untuk mengungkapkan. Susah. Padahal katanya Bu udah ada nih di sini di pikiran. Di pikiran saya. mah sudah ada, Karena mau kan nanya. Sudah diskusi kan, Iya. hasil diskusinya sudah ada. Betul. Tapi untuk menjelaskan, mempresentasikan ada agak kesulitan. Agak kesulitan untuk Mengungkapkan. mengungkapkan apa yang mau dipertanyakan, Iya. sehingga ujung-ujungnya tidak berani Iya, untuk nggak keluar bertanya, nggak keluar. kata-katanya.
Kemudian indikatornya karena malu atau apa lagi betul? Mungkin Biasanya satu yang malu, pertama gitu. malu, nggak percaya diri. Nggak percaya Yang diri. kedua menurut saya sebagai guru bahasa Indonesia ya, Ya. perbendaharaan kosakata mereka yang kurang. Jadi Perbendahara. untuk mengungkapkan dalam pikiran mereka kan harus diungkapkan lewat kata-kata. Ya, Itu yang betul. nggak ketemu kadang-kadang kayak gitu. Jadi yang pertama malu, yang kedua Nggak pede. tidak pede, yang ketiga tidak biasa kali ya. Tidak biasa. Tidak biasa maju ya, mulai dari SD-nya mungkin mereka pasif ya. Kosakatanya kurang. Kosakatanya kurang. Berarti Bu Eka sudah tahu ya masalahnya, dan sudah berapa lama ya Ibu mengetahui hal ini? Iya, dari tahun ke tahun sebenarnya Dari sudah tahun tahu itu sudah tahu. masalahnya seperti itu. Nah. Jadi mungkin ke depan ya itu yang tadi saya bilang, siswa-siswa yang belum pernah berani untuk bicara Ya. harus dipaksa gitu. Dan Bisa- Ibu juga mungkin pernah berdialog dengan teman-teman sejawat atau guru-guru Paling di SMP sesama 1 guru bahasa Indonesia. sesama guru bahasa Dan itu mereka- kejadian atau peristiwanya sama seperti itu ya. Tapi solusi mungkin diserahkan kepada mereka ya, masing-masing seperti Bu Eka juga punya strategi. Nah, kira-kira nih kalau ini menarik sekali nih Bu Eka nih. Kira-kira apa nih langkah-langkah Ibu melihat dari problematika seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama ya saya sebagai guru bahasa Indonesia ya tadi memotivasi mereka ya secara supaya lebih berani. Memotivasi, gitu ya, ya. Lebih berani, lebih pede. Ya. Dan yang selanjutnya itu kosakatanya Pak dilatih gitu. Dilatih. Caranya dengan latihan buat kalimat dan sebagainya. Memotivasi ya. Motivasi dan latihan untuk berbicara atau membuat kalimat-kalimat supaya mereka lebih mudah gitu kalau mengungkapkan pendapat atau isi pikiran mereka. Ya. Kalau selain memotivasi ada maksudnya langkah-langkah lain kira-kira apalagi selain memberikan motivasi, memberikan apa tadi kosakata ya, melatih mereka, terus membiasakan. apalagi itu Bu kira-kira langkah-langkahnya? Kan setiap permasalahan ini nggak mungkin satu jawaban kali Bu ya, bisa jadi Ibu Ya. punya langkah-langkah lain gitu. Kalau kesulitan yang saat ini sih ya yang tadi ya siswa yang tidak aktif yang pasif gitu untuk bisa mengungkapkan hasil diskusi Ya. yang sudah mereka lakukan. Ya langkah-langkahnya yang tadi aja menurut saya kedepannya seperti itu. Jadi Kalau saya akan saya lihat membiasakan. Bu Eka nyuruh siswa tuh ada tuh ya, saya lihat Bu Eka menyuruh siswa pada saat pembelajaran tuh ya, kan Bu Eka tuh nyuruh tuh anak langsung berani tuh Bu. Itu apa karena apa itu Bu? Apa seperti itu juga termasuk langkah Ibu juga apa gimana itu? Anak langsung disuruh bertanya sama Ibu. Kalau misalnya untuk pertanyaan hanya beberapa siswa yang mau bertanya, tapi Ya, kalau untuk menjawab atau menjelaskan siswanya ya itu aja. Gitu. Yang mempresentasikan Iya, maksudnya. yang mempresentasikan. Saya Biasanya masih- mereka mengandalkan siswa yang udah biasa maju gitu. Dikira Padahal dikira saya yang mau bertanya gitu Bu Eka. Kalau bertanya mereka Kalau gimana? bertanya ya mereka yang belum paham aja. Yang belum paham. Yang Biasanya kan kadang-kadang ada tuh siswa yang nggak ini gitu seperti itu apa bagaimana? Jadi hanya mempresentasikan ya, kalau ketika misalnya- mempresentasikan hanya kelompok itu misalnya si A Ya, saja di kelompok A misalnya hanya siswa itu yang diandelin sama teman-temannya. Ya, Nah, harapan saya kan jangan itu aja, Jangan itu aja. yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya, yang lainnya. Nah, Yang nanti lain. ke depannya kalau yang sudah saya akan minta yang udah nggak usah, jadi gantian sama yang belum aja. Gitu. Gantian. Biar melatih yang belum biasa bicara, biar terbiasa. Ya. Walaupun kalau salah-salah nggak jadi masalah. ya. Kira-kira komitmen Ibu untuk melakukan hal tadi kira-kira kapan mau dilakukan? Untuk kedepannya mungkin pembelajaran berikutnya ketika ada diskusi kelompok lagi nanti akan saya minta siswa yang belum pernah bicara ke depan ya atau maju ke depan untuk bisa biar mereka bisa juga seperti yang lainnya. Artinya dalam jangka waktunya maksud saya Bu. Kira-kira kapan? Mungkin Apa minggu depan? Apa bulan depan? untuk minggu depan kan masih tentang ini ya tentang materi unsur pembangun teks naskah Ya. ini. Mungkin setelah materi ini selesai nanti berganti tema. Berganti temanya.
Mungkin 2 mingguan lagi. Oh, Jadi iya. ada diskusi kelompok lagi maksudnya. Ya. Jadi untuk minggu depan belum ada. Jadi lah tindakan ibu minggu depan akan ini ya. Nanti kalau sudah kan tema yang sekarang sudah selesai, minggu berikutnya baru diskusi lagi. Luar biasa ya Bu Eka ya, mudah-mudahan siswa-siswi kita tidak hanya di pembelajaran bahasa Indonesia kali ya Bu Eka ya. Saya sih bermohon kepada Bu Eka berbagilah, karena saya juga guru bahasa Inggris juga kadang-kadang menghadapi hal yang sama seperti itu. Langkah yang ibu lakukan sebagai langkah alternatif buat saya juga Bu Eka ya. Ketika saya lihat mensupervisi Bu Eka tadi, kelasnya menyenangkan, anak-anak juga aktif, kemudian dikelompokkan secara, dengar-dengar ibu kemarin bilang ke saya secara berdiferensiasi juga ya, Sudah disesuaikan sesuai dengan kemampuan visual Ya itu kita sedang berproses lah Pak. ya, dengan audio visual ya, di secara kelompokan. Itu luar biasa sekali tuh ya, artinya siswa betul-betul bersemangat. Jadi dengan tutor sejawat kelihatan, karena ibu menggunakan teknik itu ya, teknik apa tuh kemarin kooperatif ini, kooperatif listening. Harus berdiskusi. Ya, sehingga terlihat nampak luar biasa sekali Bu Eka. Terima kasih nih, saya banyak pembelajaran referensi buat saya ke depan, karena pembelajaran bahasa Indonesia hampir mirip dengan pembelajaran bahasa Inggris Bu Eka. Ya, itu saja mungkin Bu Eka. Terima kasih atas waktunya, sudah mau membantu saya dalam rangka supervisi di kelas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.